Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penilai uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Rizky Dwi Ardianto SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023 di Universitas Negeri Semarang dengan nomor induk mahasiswa 239801312. Saya guru seni budaya SMP Negeri 5 Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada hari ini, Senin 4 Desember tahun 2023, saya akan melakukan penilaian uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023 dengan materi seni rupa menggambar perspektif sederhana 2 titik hilang. Berikut kartu ujian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Sebelum kita mulai pembelajaran untuk hari ini, Pak Rizky minta Mas Abi dulu untuk mimpin doa supaya perjalanan belajar nanti dipermudah dan dimudahkan juga. Mas Abi, minta tolong doa dulu. Baik, mari teman-teman dan Pak Rizky, sebelum kita mengawali pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan dan agama kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa cukup. Terima kasih Mas Abi. Nah, untuk hari ini, siang ini, tanggal 4 Desember tahun 2023, kita belajar lagi tentang perspektif. Ya, untuk yang sekarang perspektifnya beda, yaitu perspektif 2 titik hilang. Nah, sebelum kita melalui pelajaran, Pak Rizky mau absen dulu ya. Hari ini yang tidak masuk siapa? Ada yang tidak masuk? Nihil? Oke, nihil. Hari ini nihil ya. Nah, untuk pembelajaran hari ini tentang perspektif 2 titik hilang, itu nanti temanya itu ya, menggambar perspektif sederhana 2 titik hilang. Yang kemarin kan 1 titik hilang, yang sekarang 2 titik hilang ya. Sebelum Pak Rizky menjelaskan lebih lanjut, Pak Rizky mau ada sedikit untuk persepsi kalian. Nah, yang pertama, menggambar perspektif 2 titik hilang itu apa tuh? Oh ya, gimana Mas? Ya, berikan kesan kedalaman. Ada lagi yang lain? Temannya? Tidak ada? Nah, ini ya. Jadi untuk menggambar perspektif 2 titik hilang itu sebenarnya ini. Perspektif 2 titik hilang adalah menggambar objek dengan menggunakan 2 titik hilang yang terletak berjauhan sebelah kiri dan sebelah kanan di garis cakrawala atau garis horizon ya. Untuk yang selanjutnya, mengapa objek yang berada di kejauhan terlihat semakin mengecil? Gimana Mas? Karena sudut pandang yang lebih sempit. Ada yang lain enggak? Gimana Mas? Pengaruh perspektif. Nah, pengaruh perspektif. Ada tadi apa Mas yang tadi? Karena sudut pandang yang lebih sempit. Karena mata kita itu sebenarnya kalau melihat semakin jauh itu terlihatnya semakin sempit karena keterbatasan mata. Ya. Jadi ini karena objek yang berada di kejauhan itu terlihat lebih kecil itu karena sudut pandang mata terhadap objek
tersebut semakin menyempit. Tadi benar ya. Terus kemudian objek yang berada di kejauhan terlihat semakin kecil karena adanya ilusi optik dan karena adanya gejala perspektif. Nah, benar ya, dua-duanya ada ya, karena semakin menyempit sama gejala perspektif. Gejala perspektif dua titik hilang di lingkungan itu ada yang pernah lihat belum? Ada yang udah pernah lihat? Apa? Hah? Tumpukan kardus, onone enggak? Yang lain ada enggak? Dua titik hilang tadi apa? Kiri kanan yang menyempit. Bangunan, benar bangunan. Ada yang lain lagi? Bangunan sama. Nah ini ya, jadi gedung bertingkat. Bangunan, gedung bertingkat. Kemudian ada almari. Kalau kalian lihat almari itu kelihatannya kalau dilihat dari sisi sebelahnya nggak cuma satu titik saja, tapi bisa dua titik. Nah, untuk selanjutnya, Pak Rizky mau ice breaking sebentar. Tapi kalau ice breakingnya cuma ringan saja. Yang pertama ikuti kata-kata bukan gerakan. Ya. Jadi kalau ada kata Pak Rizky atau Pak Rizky berkata, pegang apa gitu. Ya, kita bermainnya fokus karena kita belajar perspektif kan fokus kan. Kita belajar fokus. Kalau ada kata-kata Pak Rizky bilang Pak Rizky berkata pegang gitu, berarti Pak Rizky berkata, berarti kalian harus melakukan itu. Ya? Oke? Itu fokus. Oke, sekarang tangannya ke atas tuh. Tangannya ke atas semua. Tangan kanannya ke atas semua. Oke. Pak Rizky berkata pegang kepala. Pegang telinga. Salah semua, nggak fokus. Nah, untuk tadi kalian sudah ice breaking sudah. Kemudian sekarang Pak Rizky mau ngasih motivasi ke kalian. Kenapa harus belajar perspektif dua titik hilang atau kalian harus belajar perspektif. Motivasi yang pertama yang perlu kalian tahu gitu, yang pertama ini ya. Nah, itu yang bisa dikaitkan dengan kehidupan kalian sehari-hari. Bahwasanya dengan mempelajari perspektif dua titik hilang itu dapat meningkatkan kemampuan menggambar dan menghasilkan gambar yang lebih realistis dan menarik. Jadi dengan perspektif dua titik hilang, kalian itu bisa belajar lebih realis menggambarnya dan lebih menarik. Di situ yang pertama untuk motivasi kalian. Yang kedua, itu perspektif dua titik hilang itu dapat membantu menciptakan gambar ruang publik yang terlihat lebih luas dan lapang. Tahu ruang publik tidak? Ruang publik itu maksudnya ruang terbuka kayak jalan raya. Ya, kemudian kalau kalian mengamati di titik nol, itu kalau menggambar dengan dua titik hilang itu terlihatnya lebih luas daripada kalian menggunakan satu titik hilang yang lebih mengecil. Ya, oke. Kemudian yang ketiga itu memahami teknik perspektif dua titik hilang itu dapat membuka peluang untuk menciptakan gambar yang lebih kreatif dan lebih menarik. Lebih kreatif, kalian itu menciptakannya lebih kreatif, lebih banyak opsinya daripada menggunakan satu titik hilang. Itu karena lebih luas, lebih lebar lagi. Nah, sekarang Pak Rizky mau kasih tahu untuk capaian pembelajaran untuk materi perspektif ini, ya. Apa toh capaian pembelajarannya? Nah, capaian pembelajaran pada fase D itu peserta didik itu mampu berkarya dan mengapresiasi berdasarkan perasaan, empati dan penilaian pada karya seni secara ekspresif, produktif, inventif dan inovatif. Peserta didik mampu menggunakan kreativitasnya mengajukan pertanyaan yang bermakna dan mengembangkan gagasan untuk memecahkan masalah, menjawab tantangan dan peluang yang ada di lingkungan sekitarnya. Peserta didik mampu melihat hubungan dengan bidang keilmuan yang lainnya. Peserta didik mampu mencari alternatif alat dan bahan untuk membuat karya berdasarkan ketersediaan sumber daya di sekitarnya. Jadi perspektif itu berkaitan dengan matematika, juga berkaitan dengan fisika. Ya. Berkaitan dengan matematika karena kalian harus mengukur, menghitung jarak dan yang lain sebagainya. Ya, kalau untuk yang IPA itu selalu seperti itu. Kayak tadi itu. Ya, benda terlihat, mata kita melihat semakin jauh, semakin mengecil dan semakin pudar warnanya. Nah, itu ilmu fisika. Oke? Yang selanjutnya, tujuan pembelajaran. Tujuannya apa toh kalian belajar perspektif? Dengan
ini tujuannya yang pertama, setelah melakukan serangkaian proses pembelajaran dengan PJBL, tahu PJBL? PJBL itu adalah Project Based Learning. Ya, nanti kalian belajar dengan metode Project Based Learning. Itu berbantuan video tutorial yang nanti Pak Si akan putarkan. Itu yang pertama, peserta didik dapat memahami konsep dasar menggambar perspektif dengan 2 titik hilang dengan benar. Jadi kalian nanti yang pertama tujuannya adalah bisa ini ya, dapat memahami konsep dasar dulu menggambar perspektif 2 titik hilang. Konsep dasarnya kalian pahami dulu supaya kalian bisa untuk berlanjut. Yang kedua, peserta didik dapat membuat titik hilang pada garis horizon dengan benar. Nah, sekarang kenapa kalian harus bisa membuat garis horizon dengan benar? Kalau yang kemarin kan 1, itu mudah ya. Kalau sekarang 2, nariknya juga semakin banyak, garisnya juga semakin banyak. Nah, itu nanti kalian harus bisa. Yang kedua. Yang ketiga, itu peserta didik dapat menggambar perspektif bangun ruang sederhana. Itu nanti kalian belajar untuk menggambar yang sederhana dulu, balok atau kubus dengan 2 titik hilang dengan tepat. Kalau kalian bisa menggambar itu dengan tepat, dengan baik dan benar, nanti kalian bisa membuat bangunan juga lebih bagus proporsinya. Ya. Nah, aktivitasnya apa tuh yang nanti akan kalian lakukan selama pembelajaran ini? Yang pertama, itu kalian nanti akan melihat tayangan yang Pak Si akan putarkan videonya. Ya, yang kedua nanti kalian mengidentifikasi proporsi objek teknik perspektif dengan LKPD dengan merancang proporsi objek perspektif dari foto benda yang sebenarnya. Nanti ada benda yang sebenarnya, kalian nanti merancang kayak kemarin garis-garis lagi. Yang perspektif 1 titik hilang kemarin, garis-garis. Ya, kemudian yang ketiga, kalian mencari referensi. Kalian mencari referensi dari sumber-sumber yang ada, bisa di buku, bisa dari internet, bisa dari YouTube, bisa dari video-video yang lain atau sumber-sumber yang lain. Yang keempat, nanti gambar perspektif 2 titik hilang. Setelah kalian mencari sumbernya, kalian mencari sudah paham itu, kemudian kalian membuat gambar. Nanti Pak Si bagikan kertasnya, kalian membuat gambar yang sederhana. Aktivitasnya membuat gambar balok atau kubus, ya. Kemudian yang kelima, nanti hasil kalian dipresentasikan ke depan, ya. Dipresentasikan ke depan untuk nanti bisa ditanggapi teman-teman kalian. Bagaimana kurangnya apa, proporsinya seperti apa, sudah benar apa belum. Misalkan nanti harus dibahas dengan teman-teman, nanti dibahas. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Nah, tadi kalian sudah mengetahui capaian pembelajarannya, aktivitasnya, tujuannya. Nah, sekarang Pak Rizky akan memutarkan video pembelajaran atau tutorial yang nanti akan kalian jadikan panduan atau kalian jadikan rujukan untuk membuat gambar sederhana. Nah, diperhatikan ya gambarnya.
Ya, videonya seperti itu. Kira-kira bingung nggak nanti kalau buat? Mudah toh? Lebih sulit dari yang kemarin nggak? Hah? Kayaknya iya. Makanya tadi dibilang karena titik hilang yang ini itu akan lebih ada tantangannya karena ada di kiri dan di kanan. Kalau kemarin cuma satu titik, nah sekarang ada dua titik di kiri dan di kanan. Banyak garis nanti yang akan ditarik. Baik yang di sisi kiri tarik di sisi kanan maupun dari sisi kanan ditarik ke sisi kiri. Ya, oke. Dari sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang mau ditanyakan nggak? Tidak ada? Nah, kalau tidak ada, Pak Rizky bagikan apa namanya LKPD-nya supaya kalian bisa mengetahui mana titik hilang yang satu, mana titik hilang yang dua. Oke? Tahu toh? Ini satu atau dua? Mana? Ini satu atau dua? Ya dua lah. Iya, ini kan kayak gini toh. Ini loh. Kalau satu itu kan berarti titiknya ke sana. Ini berarti kalau ditarik kan ke sini lah. Iya enggak? Jadi ini kalau ditarik ke sana, ini sampai ke sana. Sama kayak ini. Makanya ini yang paling buat kalian tidak apa-apa bro. Posisinya kalau dua titik hilang itu pasti merong. Kalau satu titik hilang berarti depannya pasti kotak. Ya, perbedaannya di situ. Ya, kita bahas ya untuk yang LKPD-nya. Yang pertama, itu gambar apa? Titik hilang. Satu apa dua? Dua. Yang kedua gambarnya satu. Yang ketiga, ada yang keliru enggak? Yang ketiga itu agak sedikit mengecoh gambarnya. Dua. Yang kelima, satu. Yang keenam, dua. Perbedaannya, kalian ada yang tahu? Yang bisa membedakan mana yang dua, mana yang satu? Gimana? Arahnya. Jadi arahnya agak serong, bener kan? Kalau yang satu titik itu berarti dilihatnya cuma dari depan, ya. Kalau yang dua titik itu berarti ngelihatnya agak serong, pasti ada serong kiri dan kanan. Oke, untuk selanjutnya kita merencanakan proyeknya. Kita kasih LK untuk kalian untuk bisa merencanakan nanti bikin kotaknya harus seperti apa, ya. Sekarang Pak Si bagikan untuk merencanakan proyeknya. Nah, nanti kalian akan mendapatkan ini, kemudian digaris-garis lagi. Ya, caranya seperti apa? Kalian nanti tidak perlu untuk mencari garis lurusnya dulu, tapi garis pertemuannya dulu. Dari atas sama bawah dulu ditemukan, habis itu baru ketemu garisnya. Paham ya? Contohnya yang ini. Ini nanti ditaruh di kiri kanan dulu. Kalian coba. Kalian nanti bisa mengamati, setelah itu kalian akan lebih mudah dalam menggambar. Pak Rizky yakin itu, ya? Yuk dicoba dulu. Ya, semua sudah mendapat ya. Oke, sekarang dicoba untuk garisnya. Ini ke sana dulu, sampai ketemu, nanti sampai berseberangan, sampai ketemu garis yang berseberangan. Ya. Ini juga
Ya enggak, atasnya dulu aja. Supaya nanti ketemu garis horizonnya, bisa ditarik garis horizonnya kan setelah ketemu itunya dulu. Terus sampai sana, sampai pojok, sampai habis. Oh, sampai pojok. Iya. Dan titik kanan, caranya gimana? Pokoknya setelah berseberangan semua baru ketemu titiknya. Nah, 2 titik nanti baru digaris untuk jadi garis apa namanya? Horizon. Punyamu juga sama, ketemu dulu atas ini, kemudian setelah ketemu baru ditarik garisnya. Ya, iya. Ya ini ke sini dulu. Ini kan ke sana. Ini tarik garis ke sana loh. Ini kalau di ke sana. Ini kan juga titik hilang 1. Nanti ke sana, seret ke sana, ketemu nggak? Nah, benar kan? Ketemu toh? Nah itu, jadi ketemu lagi. Untuk LK yang ini, untuk merencanakan, ada yang bingung? Ada yang bingung nggak? Tidak. Nah, udah ketemu kayak gini. Yang ketemu ini siapa? Saya. Jawabannya kayak gini bukan? Iya. Bener toh? Ketemu kan? Bisa nggak? Berarti real nggak di dunia nyata ada titik hilangnya? Real. Terus yang ini? Nah, jadi kalau kalian dapat itu kan digaris dulu ini loh, tetap seret semuanya, ya. Jadi ini digaris. Setelah itu baru ketemu toh garisnya, garis bangunnya kan ketemu kan? Setelah ketemu, nah ini titiknya yang tadinya berseberangan kemudian ditarik. Nah, oke. Ada yang mau ditanyakan nggak sebelum Pak Rizky membagikan kertasnya? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, silakan itu diberesin dulu mejanya. Untuk LK1, untuk LK yang kalian kerjakan, tadi LKPD-nya sama LK yang merancang sudah ya. Setelah kalian menyaksikan videonya, nah sekarang kalian buka dulu HP-nya. Kalian buka dulu HP-nya, kemudian kalian cari referensi, ya. Kalian cari referensi tentang ini. Yang pertama, apa yang perlu kalian cari? Yang pertama adalah pengertian perspektif 2 titik hilang. Yang perlu kalian cari adalah perspektif 2 titik hilang itu apa? Referensinya. Terus yang kedua, manfaat. Karena tadi di LK2 kan sudah ada ya. Sudah kalian kerjakan untuk merancang, berarti ada manfaatnya kan? Nah, manfaatnya apa? Dicari. Kemudian yang ketiga, itu kalian cari gambar-gambarnya buat referensi. Gambar-gambarnya, misalkan yang sederhana, bikin kotak itu gambarnya ada berapa tipe kan? Nah, nanti dicari referensinya, kemudian kalian coba nanti menggambar di kertas yang Pak Rizky akan bagikan. Burung, kemudian ini mata kata. Karena dilihat dari bawah. Kalian sudah mencari referensinya di internet, kalian sudah mencari dari buku-bukunya yang sudah ada. Nah, Pak Rizky ingin menanyakan hasil temuan kalian. Hasil temuan kalian dari apa yang sudah kalian cari itu apa saja? Ya. Nah, Pak Rizky mau tanya sekarang. Gambar perspektif itu apa? Ya. Ya, benar. Ada yang lain? Gimana Mas? Teknik menggambar yang menggunakan titik hilang untuk menciptakan kesan, kedalaman, dan realisme pada gambar. Ya, benar. Kesan, kedalaman, dan realisme. Nah ini, jadi gambar perspektif itu menggambar suatu objek real atau imajiner yang menitik beratkan pada penglihatan mata atau menurut pandangan mata seorang penggambar. Paham ya? Jadi menggambar itu tidak, terus akhirnya kan jadi kelihatan. Oke, yang selanjutnya Pak Si mau tanya lagi, yang sudah menemukan ini perspektif 2 titik hilang. Apa Mas? Perspektif 2 titik hilang adalah teknik gambar yang menggunakan 2 titik hilang kanan dan kiri untuk menciptakan kesan juga dimensi dan realisme pada gambar. Kesan realisme pada gambar. Terus, yang lain ada nggak? Gimana? Perspektif 2 titik hilang adalah metode penggambar yang memanfaatkan 2 titik hilang yang terletak di
sepanjang garis horizon. Nah, berarti ada titik hilang di kiri dan kanan di sepanjang garis horizon. Oke, jadi ini menggambar objek dengan menggunakan dua titik yang terletak di kiri dan kanan di sepanjang garis horizon. Benar ya, Mbak ya? Oke, yang selanjutnya manfaat perspektif. Ada yang sudah menemukan manfaat perspektif apa? Gimana? Iya, Mas? Dapat menggambar objek dengan lebih akurat dan proporsional. Oh, lebih akurat dan proporsional. Ada yang lain? Manfaatnya, ya? Kalau dua titik hilang tuh gambarnya jauh lebih nyata. Oh, kalau dua titik hilang gambarnya lebih nyata. Itu dari teman-temanmu tadi menciptakan gambar yang unik dan menarik, terus sesuatu yang real. Nah, kemudian ini manfaat, Pak Rizky bantu untuk kalian menemukan manfaatnya. Manfaat titik hilang itu, perspektif dua titik hilang, itu membantu menciptakan tampilan yang lebih realistis pada gambar. Kalau dua titik hilang itu gambarnya akan terlihat realistis daripada yang satu titik hilang. Yang kedua, perspektif dua titik hilang itu memberikan ilusi, dimensi pada gambar. Yang ketiga, perspektif dua titik hilang itu dapat merencanakan komposisi gambar, terutama di bidang eksterior ya. Gambar titik hilang, yang dua titik hilang ini biasanya dipakai untuk eksterior. Biasanya gambar gedung, gambar rumah, perancangan rumah, itu biasanya pakai dua titik hilang karena lebih kalian tadi udah membuat gambarnya dari merencanakan sampai hasilnya. Nah, sekarang Pak Rizky membagikan kertas gambarnya. Nah, ini nanti bisa kalian bentuk dari apa yang sudah kalian rancang tadi. Ya. Yang sudah kalian rancang tadi seperti apa, kalian bisa menuangkan di sini. Kan ada dua ya, tadi ada dua objek punya temanmu. Nah, itu nanti bisa dipakai dua-duanya sebagai referensi. Kan satu meja kan beda gambar. Nah, ini bikin garis horizonnya dulu. Garisnya ikut. Nah, ini bikin garis horizonnya dulu. Ya. Sambil berjalan, sambil kalian menggambar, nah kalian mengingat-ingat langkah kerja kalian itu seperti apa. Kemudian nanti Pak Rizky kasih LK ya, LK untuk presentasi ke depan. Nanti dituliskan yang sudah kalian temukan datanya. Setelah kalian menggambar, kalian mengingat-ingat tadi langkahnya apa saja. Kemudian nanti dituangkan di LK, ya LK presentasinya ini. Oke, Pak Rizky bagikan ya. Nah, ini jadi apa yang sudah kalian kerjakan gambar, itu kan gambarnya sudah selesai misalkan. Kalian ingat-ingat kembali untuk dituangkan di dalam LK-nya. Jadi kalian menuangkan kembali, oh gambarnya seperti ini, langkahnya seperti ini. Kalian mencari lagi apa toh yang perlu dicari, perspektif itu apa.
kemudian kalian sambil mengingat-ingat. Gimana? Gambarnya sudah selesai? Sudah. Terus kemudian LK untuk presentasinya sudah dikerjakan? Nah, otomatis kalian siap ya untuk presentasi ya? Siap, baru siap untuk presentasi ke depan. Nah, Pak Ski hari ini minta Mas Abi dulu. Yo, untuk presentasi. Gambarnya di bawah, kemudian sama kamu tadi sudah menulis apa saja di kolom presentasimu. Dikerjakan, kemudian disampaikan ke teman-temanmu. Yo Mas Abi, disampaikan. Jadi ini dari LK yang udah Pak Rizky kasih. Soal yang pertama yaitu, dapatkah kalian menjelaskan pengertian menggambar perspektif dari gambar yang sudah kalian kerjakan? Menggambar perspektif adalah suatu teknik menggambar yang digunakan untuk menciptakan ilusi 3 dimensi pada gambar 2 dimensi. Soal yang kedua, langkah pertama apa yang harus kalian lakukan ketika ingin membuat gambar perspektif 2 titik hilang? Jawabannya, langkah pertama dalam membuat perspektif balok adalah membuat garis horizon dan menempatkan kedua titik hilang di kanan dan di kiri. Soal ketiga, apa yang dimaksud dengan garis horizon dalam gambar perspektif 2 titik hilang dan mengapa ini penting pada waktu kalian membuat karya perspektif? Garis horizon adalah garis imajiner yang membagi landscape menjadi 2 bagian, yaitu bagian atas atau langit dan bagian bawah atau bumi. Garis horizon juga penting dalam menggambar perspektif karena dapat membantu menjaga proporsi objek yang digambar. Soal yang terakhir, apa peran garis horizon dalam perspektif 2 titik hilang dan di mana garis horizon biasanya ditempatkan dalam gambar pada waktu kalian? Jawabannya, peran garis horizon adalah untuk memastikan bahwa objek yang digambar memiliki ukuran dan proporsi yang tepat dan biasanya ditempatkan mendatar di tengah kertas gambar. Nah, gambarnya seperti apa? Tunjukin temennya. Seperti ini. Oh, ada arsirnya. Ya, itu sudah diarsir. Ya. Oke, terima kasih Mas Abi. Silakan bisa duduk kembali. Nah, untuk yang kedua. Nah, sekarang tadi cowok udah, berarti sekarang gantian cewek. Mbak Nindya, ya coba dipaparkan punyamu. Bagaimana kamu sudah mendapatkan apa? Sambil diperlihatkan gambarnya ke teman-teman. Sekarang aku mau menjawab pertanyaan dari LKPD yang sudah diberikan. Soal pertama, dapatkah kalian menjelaskan pengertian menggambar perspektif dari gambar yang sudah kalian kerjakan? Jawabannya, sepatu adalah menggambar perspektif adalah teknik menggambar yang digunakan untuk menciptakan kesan 3 dimensi dan kesan realis pada gambar. Nomor 2, langkah pertama apa yang harus kalian lakukan ketika ingin membuat gambar perspektif 2 titik hilang? Jawabannya, langkah pertama dalam membuat perspektif balok adalah membuat garis horizon dan menempatkan kedua titik hilang di kanan dan di kiri. Soal ketiga, apa yang dimaksud dengan garis horizon dalam gambar perspektif 2 titik hilang dan mengapa hal ini penting pada waktu kalian membuat karya perspektif? Garis horizon adalah garis khayal yang membagi bidang gambar menjadi 2 bagian, yaitu bagian atas dan bagian bawah. Garis horizon penting dalam menggambar perspektif karena garis horizon digunakan sebagai acuan untuk menentukan letak titik hilang. Yang keempat atau yang terakhir, apa peran garis horizon dalam perspektif 2 titik hilang dan di mana garis horizon biasanya ditempatkan dalam gambar pada waktu kalian? Jawabannya, peran garis horizon adalah untuk menciptakan gambar yang lebih akurat, proporsional, dan realistis. Gambar horizon ditempatkan di tengah kertas gambar. Ada yang mau ditanyakan? Gambarnya? Itu gambarnya, proporsinya seperti apa? Tidak? Proporsinya sudah cocok ya?
Sudah bagus ya? Sudah bagus proporsinya. Ya, berarti sudah. Ya, terima kasih Mbak Nindya, bisa duduk kembali. Ya, berikan tepuk tangan untuk teman kalian. Oke, untuk hari ini kalian sudah belajar semuanya dari awal sampai akhir, dari pertama melihat video, kemudian kalian mengerjakan LK, kalian mengerjakan LK untuk merancang, kemudian kalian menggambar presentasi. Nah, sekarang saatnya kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, kalian bisa mengambil kesimpulan? Siapa yang bisa untuk mengambil kesimpulan? Ya, gimana Mbak? Perspektif dua titik hilang merupakan salah satu teknik dasar dalam seni rupa yang digunakan untuk menggambarkan objek di dunia nyata. Berarti teknik dasar untuk menggambarkan di dunia nyata. Ada yang lain? Kesimpulan yang kedua ada mungkin? Sebelum Pak Rizky bantu untuk menyimpulkan. Ada? Jadi untuk mempelajari garis-garis bantu perspektif. Benar. Nah, jadi kesimpulannya untuk kalian menggambar perspektif gambar sederhana dua titik hilang, nih Pak Rizky bantu. Yang pertama, itu mempelajari perspektif dua titik hilang itu dapat meningkatkan kemampuan untuk menggambar objek dengan lebih realistis dan menarik. Ya, kesimpulan yang pertama lebih realistis dan menarik. Kemudian yang kedua, itu perspektif dua titik hilang itu merupakan salah satu teknik dasar dalam seni rupa yang digunakan untuk menggambar objek di dunia nyata. Yang ketiga, itu perspektif dua titik hilang dapat digunakan untuk menciptakan gambar yang unik dan menarik. Ya, jadi itu kesimpulannya. Dari samping dari dua temanmu yang tadi, pasti bantu untuk menyimpulkan. Untuk hari ini Pak Rizky sudah melihat presentasi kalian, sudah melihat gambar kalian, bagaimana cara mengerjakannya sesuai dengan tutorialnya. Ada yang merasa kesulitan tidak? Pak Rizky ingin tanya, ada yang merasa kesulitan tidak? Tidak ada? Oke, berarti Pak Rizky hari ini membagikan untuk refleksi apa yang sudah kalian kerjakan. Kemudian Pak Rizky akan memberikan refleksinya, ya. Kalian menulis refleksinya. Kemudian nanti Pak Rizky minta kalian membacakan apa yang sudah kalian temukan untuk refleksi diri kalian tentang perspektif dua titik hilang. Oke, hasil refleksi kalian. Oke, ya, untuk hari ini Pak Rizky bagikan. Nah, siapa yang bisa untuk membacakan refleksinya? Oh ya, Mbak Quinsa silahkan. Ya. Menggambar garis-garis sejajar yang bertemu di titik hilang. Titik hilang adalah titik di mana garis-garis sejajar akan bertemu jika dilihat dari kejauhan. Tantangannya adalah titik di mana garis-garis sejajar akan bertemu jika dilihat dari kejauhan. Cara mengatasinya, saya mulai dengan menggambar objek sederhana seperti balok dan kubus. Saya udah berusaha semaksimal mungkin untuk membuat ini. Yang paling menarik itu dengan menggunakan titik hilang karena saya dapat menggambar bentuk balok atau kubus dengan lebih akurat dan proporsional. Nah, kalau semuanya dikasih bintang dengan karyamu, bintangnya berapa? Bintangnya 10 kalau 1 sampai 10. Ya. Oke, untuk yang kedua. Ya. Menggambar objek dengan perspektif dua titik hilang. Yang telah dipelajari adalah bidang-bidang pada balok atau kubus akan terlihat lebih kecil dan merujuk ke titik hilang. Tantangannya adalah memahami konsep titik hilang dengan garis-garis sejajar. Cara mengatasinya, saya akan menonton video tutorial dan berlatih menggambar objek sederhana menggunakan perspektif dua titik hilang. Yang paling menarik, konsep titik hilang adalah dapat digunakan untuk menciptakan gambar yang lebih kreatif, menarik karena kita dapat membuat gambar yang terlihat seperti tiga dimensi, padahal sebenarnya adalah objek dua dimensi. Ya, berarti itu ya refleksimu ya. Menyenangkan nggak? Menyenangkan. Kalau misalkan gambarmu disuruh ngasih bintang 1 sampai 10, bintangnya 10. Ya pas. Untuk yang selanjutnya, informasi untuk tugas yang besok kalian akan kerjakan untuk minggu depan. Yang pertama tadi sudah belajar sederhana, berarti untuk minggu depan kalian belajar perspektif dua titik hilang dengan objek yang lebih
rumit atau lebih kompleks seperti menggambar gedung atau menggambar keramaian kota. Paham ya? Jadi untuk besok belajarnya di situ. Ada yang mau ditanyakan? Apa yang perlu dibawa? Tidak? Nah, untuk selanjutnya Pak Rizky mau tutup dengan doa sebelum kalian selesai, karena hari ini pembelajaran sudah selesai. Kita berdoa supaya ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat dan kita bisa pakai di kehidupan yang nyata. Pak Rizky minta Mbak Rere untuk memimpin doa. Baik teman-teman, sebelumnya terima kasih pada Pak Rizky yang telah memberikan materi. Untuk menutup pembelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Ya, berdoa cukup. Terima kasih Pak. Terima kasih Mbak Rere. Pembelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih untuk segala sesuatunya dan terima kasih sudah belajar dengan baik. Semoga ilmu hari ini bisa bermanfaat. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.